يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في وجوده كرمه وحسانه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. أما بعد yang kami hormati dan muliakan wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'ana Allah bikulli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fil ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimahullah, sampailah kita pada tafsir dua surat, yaitu Al-Mu'awwidhatain, dua surat pelindung, 5 ayat surat Al-Falaq waktu subuh, dan 6 ayat surat An-Nas yang berarti manusia. Malaikat Jibril membawakan 11 ayat ini atas apa yang dialami oleh baginda Nabi ketika disihir Nabi itu oleh penyihir Yahudi, seorang laki-laki Yahudi yang menyihir Nabi dengan mengirim 11 ikatan gaib melalui perantara sebuah simpul tali yang ditusukkan dengan 11 tusukan. Maka saat itu malaikat Jibril membawakan 11 ayat yang menjadi benteng dan pelindung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul, katakanlah oleh engkau ya Rasulullah, oleh engkau Muhammad, a'udzu birabbil falaq, bahwasanya aku saat ini sedang berlindung dengan Tuhan pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan, kebusukan, kejahatan, kehinaan, ma apa-apa khalaqa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah juga menciptakan sesuatu yang tidak baik. Kalau benda padat di situ ada contohnya, dalam tafsir dicontohkan kasumi, seperti asum. Asum itu racun, ya. Atau dari kejahatan hewan makhluk hidup, ya, baik manusia atau hewan. Maka ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, pemilik waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa makhlukmu yang telah engkau ciptakan. Wa min syarri ghasikin, dan ya Allah aku juga berlindung dari kejahatan ghasikin, yaitu malam, idza waqaba, apabila telah azlam, telah gelap gulita. Ai al-lail, ya, ghasik itu artinya al-lail, malam. Idza waqaba ai idza azlama, apabila menjadi gelap gulita, kejahatan malam. Ya, maka ya Allah aku juga berlindung kepadamu dari gelapnya malam. Awil al-qamar idza ghaba, atau bulan apabila tidak terlihat, artinya ditutupi mendung. Ya. Wa min syarrin nafatsat, dan ya Allah aku juga berlindung ya Allah yang ketiga dari an-nafatsat, ai as-sawahir, penyihir-penyihir, tanfus yang meniup, fil 'uqad, di tali-tali allati taq'uduha fil khayti, ya, yang mana mereka itu mengikatkan tali-tali. Kemarin udah jelas, tali simpul diikat, kemudian tanfuh fiha, ditiupkan kepadanya sesuatu, ya, dengan ucapan-ucapan khusus, bighairi, tanpa ludah yang keluar, ya, hanya tiupan angin saja. Ya, maka begitulah pekerjaan daripada dukun-dukun dan penyihir-penyihir, daripada ilmu hitam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Dan ya Allah, Nabi Muhammad diajarkan untuk berdoa yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniupkan ucapan-ucapan tertentu fil uqad, di tali-tali simpul. Wa min syarri, dan ya Allah aku juga berlindung kepadamu ya Allah min syarri, dari kejahatan, kezaliman, hasidin, orang yang hasud, idza hasada, apabila dia sedang menghasut. Ya, maka ya Allah jangan sampai aku ini dijadikan target orang hasud kepadaku ya Allah. Ya. Maka begitulah tafsir daripada surat Al-Falaq. Kita lanjut surat An-Nas dengan singkat saja. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, dengan pemilik manusia. Ilahin nas, ya, yaitu Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada pencipta manusia, kepada pemilik manusia, dan Tuhannya manusia. Dari apa aku berlindung? Min syarril waswasil khannas. Ya, min syarril waswasil khannas itu dari kejahatan waswas, bisikan. Ya, al-khannas, setan yang tidak terlihat, setan yang tersembunyi. Ya Allah, aku juga berlindung ya Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu, yang mana dia membisikkan dan memberikan rasa waswas itu fi sudurin nas, di dalam hati manusia, ai qulubihim idza ghafilu an dzikrillah. Ya, mereka membisikkan kepada hati manusia ketika manusia itu lalai daripada mengingat Tuhannya Allah dan iman sedang dalam keadaan lemah. Minal jinnati wan nas, yang syaitan itu baik dari kalangan jin yang tidak terlihat, atau syaitan, sifat syaitan itu muncul dari wan nas, dari kalangan manusia lainnya. Maka ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang membisikkan ke dalam hati. Maka jelas dalam dua ayat Muawwidzatain ini, selain menjelaskan bagaimana Nabi disihir dengan ilmu hitam, dan ini menjadi dua bacaan pelindung yang disebutkan di berbagai ratib olahraga hati kita. Mulai ratibul haddad ada surat Muawwidzatain. Ya. Kemudian ratibul atas ada surat Muawwidzatain. Wirid guru kami Buya Yahya wiridul Fatih ada surat Muawwidzatain. Wirid ba'da subuh, ya, ba'da salat subuh, yaitu wiridul latif, juga ada surat Muawwidzatain yang menjadi penangkal diri kita dan pelindung diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, di sisi lain dua surat ini juga mengandung daripada dua penyakit hati dari 10 penyakit hati. Apa dua penyakit? Yang pertama namanya waswas. Orang kalau waswas berarti yakinnya kurang. Yang kedua adalah penyakit hati apa? Hasud. Ya, hasud, dia iri dengki dengan apa yang diterima oleh orang lain. Ya. Maka dua penyakit ini akan menyertai dari tema kajian kita malam hari ini, yaitu 10 penyakit hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua ini adalah orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut sebagai murid. Apa itu murid? Man arada yuridu fahuwa murid. Orang yang berkeinginan, fahuwa murid, maka orang yang berkeinginan itu disebut sebagai murid. Muridun ilallah, orang yang berkemauan dan berkeinginan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya, menuju rahmatnya. Kita semua ini dalam kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita adalah murid yang berkeinginan menuju Allah. Maka bagi seorang murid yang ingin menuju kepada Allah itu ada nutrisi, vitamin untuk hatinya agar tetap dalam keadaan hidup. Ya, ini cara merangi penyakit hati. Diberikan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Hafid di dalam majelis kajiannya, bahwasanya ada 7 penghidup hati bagi seseorang. Yang pertama adalah al-ikhlas bil iradah, yaitu ikhlas
di setiap keinginan yang terlintas di dalam hati kita. Ya. Maksudnya ikhlas gimana? Namanya kita manusia pengennya macam-macam, inginnya segala. Nah, pengen, ingin, mau itu boleh nggak, Beb? Boleh. Pengen punya rumah agak luas, boleh. Ya, pengen lembaga perusahaan itu makin sukses dengan banyak hubungan relasi dengan perusahaan lain, boleh. Ya, motor mau nambah beli satu lagi, boleh. Di belakang rumah mau ada kolam renangnya, boleh. Berkeinginan macam-macam itu adalah diperbolehkan. Permasalahannya ikhlas atau tidak. Ya, apakah ada udang di balik batu sehingga mempunyai tujuan maksud tertentu, yaitu memperkaya diri dan lain sebagainya? Ya, maka perbaiki yang namanya niat. Ya, manusia inginnya pengennya macam-macam boleh. Permasalahannya ikhlas atau tidak. Ya, engkau ngebantu tetanggamu yang susah, ikhlas apa enggak? Jangan-jangan pengen dipuji, jangan-jangan ada maunya. Jangan-jangan engkau ingin memiliki jasad itu orang sehingga engkau tunjuk apapun dia bakal nurut. Itu kan ada udang di balik batu namanya. Kata orang Arab nih, ini termasuk salah satu cara agak jahat. Ya. Apa kata orang Arab? Allah tuftahul luha. Allah itu adalah hadiah. Tuftahul luha, akan membuka dan mengangkat al-luha. Yang mana luha? Luha itu, Bu, kalau kita mangap, ya, mangap di mulut, di dalam tenggorokan kita nih ada daging yang bergelantungan. Ya, itu namanya luha dalam bahasa Arab. Dikatakan kalau orang itu sering dikasih hadiah sama orang, si B sering dikasih hadiah sama si A, maka si B ini dia daging yang di tenggorokan si B itu akan keangkat. Kalau keangkat orang nggak bisa ngomong. Kapan daging itu turun? Kalau kita mingkem nggak ngomong diem, itu daging turun. Tapi kalau orang itu lagi, sehingga kalau diem itu daging turun, sehingga kita bisa ngomong, bisa lain-lain ya. Nah, tapi kalau misalnya terbuka, itu kayak orang lagi mangap, Bu. Orang kalau mangap, daging ini naik. Kalau naik, bisa nggak ada orang sambil mangap ngomong? Bisa nggak? Nggak bisa. Maksudnya apa, Beb? Oh, engkau mau bikin nurut satu orang, kasih aja dia banyak hadiah. Hari ini engkau kasih uang, besok engkau ajak umroh gratis, ya. Besok apa lagi? Besok kasih motor, kunci motor gitu ya. Kasih terus. Nanti pada suatu hari engkau minta tolong dong, itu di lantai depan itu ada kotoran, tolong dihilangkan. Kira-kira bisa nolak nggak orang model begini? Si B bisa nolak nggak kira-kira? Nggak bisa, dia bisanya mangap. Karena udah dicekoki pakai hadiah, sehingga mau nggak mau harus nurut. Allah tuftahul luha. Jadi maksudnya apa? Berarti ini orang ngebantu ada tujuannya. Boleh nggak begitu? Tidak. Hati mau bersih harus terbiasa ikhlas di setiap keinginan yang ada. Engkau pengen rumah luas, tujuannya apa? Beb, saya rumah luas tujuannya biar kapan nanti lebaran banyak keluarga pada datang, enak nyambut tamunya. Ya, enak nyediakan macam-macamnya sehingga saya bisa memuliakan tamu yang datang ke rumah saya. Maka ikhlas luar biasa, pengen punya rumah besar. Tapi punya rumah besar tujuannya apa? Biar saya itu bisa pamer ke sana ke sini, ya, bisa begini, bisa begitu. Maka ini nggak ikhlas, hatinya busuk. Mau menuju Allah Subhanahu wa taala, beresin hatinya, harus ikhlas di setiap keinginan atau apapun yang kita lakukan. Walaupun yang namanya manusia dalam kajian internasional, nggak mungkin seseorang itu bergerak kalau tidak ada maunya. Pasti ada maunya. Satu orang ketemu orang lain, pasti ada maunya. Tahu-tahu nelfon, pasti ada maunya. Pasti. Ya. Jadi itulah hubungan manusia itu adalah saling menguntungkan, tetapi perbaiki niat, belajar ikhlas. Karena orang ikhlas nggak bakal bisa disetir oleh orang lain. Jelas atau tidak?
Sudah ikhlas, gimana? Masya Allah, ini bahas ikhlas masjidnya namanya Al-Ikhlas, luar biasa. Sudah ikhlas mau gimana? Coba. Iya, luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penyebab hidupnya hati nomor satu adalah ikhlas di setiap keinginan yang bermacam-macam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah at-tasabbub bi fi'li tha'ah, yaitu menjadikan diri penyebab selalu kepada ketaatan. Kita manusia, anak cucu Nabi Adam, telah dijanjikan oleh iblis untuk di hadapan Allah untuk selalu menggoda Adam dan anak cucunya. Maka kita ini dari kanan diserang dengan hawanya, dari kiri diserang dengan nafsunya, dari depan oleh syaitannya, dari belakang dengan iblisnya. Kita diserang kanan kiri atas bawah. Maka kita yang selalu diserang itu harus bisa memilih, ya. Karena apa? Setiap detik, waktu, menit, masa yang kita lewati ini pasti ada dua pilihan. Dalam setiap keputusan pasti ada dua pilihan. Aduh, hujan ini, sholat di masjid apa jangan ya? Tetap sholat atau udah di rumah aja? Antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Nah, mau hatimu tetap hidup, jadikan dirimu sendiri penyebab selalu milihnya kanan terus. Kapan ada kanan kiri otomatis nggak bingung lagi, nggak bimbang lagi, langsung kanan. Ada negatif, ada positif, ada negatif, langsung positif. Ya. Ada apa lagi? Ada perintah Allah, ada tidak menjalankan perintah Allah, langsung jalankan, nggak mikir lagi. Berarti engkau sudah memiliki satu rambu, satu cara, otomatis milihnya benar terus. Berarti kalau engkau sudah begitu, engkau sudah hidup hatimu. Lantas apa ciri seseorang yang telah menjadikan dirinya penyebab selalu kepada ketaatan? Cirinya adalah dia telah memutus penyebab maksiat. Yang tahu diri kita, yang tahu tabiat, watak, karakter, dosa apa yang rutin kita lakukan kita. Maka tinggal kita memutus daripada penyebab maksiat. Apa sih penyebabmu maksiat? Oh, penyebabnya ternyata adalah karena satu nomor handphone yang aku save di handphoneku. Nomor itu, maka engkau mau tobat nasuha, hapus nomornya. Dan jangan diingat-ingat lagi. Ya. Apa penyebabmu maksiat? Karena ada satu aplikasi khusus yang itu menjadi saya bermaksiat, maka hapus aplikasinya. Ya, walaupun nanti bisa di-download ulang, kan begitu. Hapus. Apa penyebab kamu maksiat? Oh, ada temanku ini lagi bener tiba-tiba bisiki kepleset lagi, Beb. Kenapa? Ini teman saya ini, Beb, yang ngajak. Maka putus silaturahmi dengan teman model begini. Putus penyebab maksiatnya, maka engkau telah menjadikan dirimu selalu memilih arah ketaatan dan tidak bimbang di dalam menentukan bisikan mana yang harus diikuti. Itulah penyebab hati hidup yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatun nafsi. Seseorang hatinya bisa hidup karena dia ma'rifatun nafsi, kenal dengan dirinya sendiri. Pertanyaannya, kita udah kenal belum sama diri kita? Oh, Beb, saya tahu, Beb, kalau saya tuh gimana tahu. Maksudnya, kata para ulama, engkau sadar kalau dirimu punya penyakit hati. Punya nggak penyakit hati? Yang bakal dibahas ini cinta dunia, was-was, tamak, ujub, ria, suudzon, ya, buruk sangka, ya. Punya nggak penyakit hati itu? Kalau tiba-tiba merenung sesaat, tiba-tiba mengatakan, iya, Beb, saya ini orangnya gampang marah. Ngaku dia, oh iya, Beb, benar, saya itu kalau orang dapat nikmat, hati saya itu nggak enak, nyelkit-nyelkit gitu, nggak enak. Kok bisa begitu ya? Oh, kalau saya beda, Beb, saya ini orangnya dendeman. Ada orang bikin saya sumpah sekali, saya habisin, saya kejar tuh orang sampai dia. Dendam. Maka sadar dulu kalau dirinya itu punya penyakit. Baru dia sadar, belum diobatin, hatinya udah bersih, hatinya sudah hidup, mulai hidup lagi. Kenapa? Dia tahu dirinya ada yang salah, dia tahu ada yang sakit, yang harus diobatin, ya.
Makanya kalau kita dengar majelis-majelis kajian tasawuf, kok para penceramahnya itu waktu tausiah tuh kok hati kita nyelekit gitu ya. Ini kayaknya ustadznya, Habibnya lagi ngomongin saya ini kayaknya. Ya, kok saya banget ini katanya. Maka berarti wajar, namanya orang sakit, hatinya penyakitan, lagi dikasih obat merah. Perih nggak kira-kira? Perih. Kalau engkau dalam majelis ilmu tasawuf kok sakit hati, kayaknya Habib nih ngomongin saya, berarti alhamdulillah lagi diobatin. Ya. Yang penting yang pertama kali apa? Sadar dulu kalau dirinya punya penyakit hati. Jangan dengar kajian tasawuf, aduh saya mah nggak ada yang disebut tuh penyakit itu, nggak ada di saya. Oh berarti hatinya udah mati. Karena tanda hati hidup, dia kenal dengan dirinya sendiri dan dia sadar dirinya punya penyakit hati. Sadar dulu harus dirinya punya penyakit hati. Maka itulah ya yang disebutkan di dalam surat Muawwidzatain ini, diantaranya adalah hasud. Apa sih hasud? Hasud itu senang melihat orang lain susah, dapat informasi bulan kecelakaan, aduh akhirnya hancur dia. Ya, ada orang gagal, senang dia. Ini hasud. Atau orang mendapat nikmat, dia nggak enak, nggak cocok dia sama hati. Maka belajarlah kita kapan ada orang di kanan kiri kita, tahadduts bi ni'mah. Apa itu tahadduts bi ni'mah? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. At-Duha ayat 11. Dan ada pun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, biar engkau bersyukur, orang yang dengar juga ikut bersyukur. Ya, siapa orang yang dengar? Yaitu orang yang nggak hasut dengan dirimu. Dia dengar engkau bahagia, dia ikut bahagia. Nah, Nabi ini berlindung kepada Allah, ya Allah, hindarilah diriku ini daripada orang-orang hasut ketika dia sedang iri dan dengki. Ya. Karena pasti kita akan kena efeknya. Karena dia berusaha agar kita tidak saling sikut, bahasanya kalau di perusahaan. Ya, saling fitnah. Ya, maka ini bahaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Waswas. Penyakit was-was takbir, ya, was-was wudu sampai banjir itu, ya, was-was akidah, ya, was-was macam-macam, urusan najis was-was, urusan buang angin, ya, ini nih saya ruku buang angin apa enggak. Biasanya was-was itu terjadi kepada satu orang yang belum pernah belajar ilmu agama, tiba-tiba hadir majelis ilmu agama, mendapatkan ilmu tentang syariat Islam, sehingga dia was-was terhadap dirinya. Maka penyakit was-was, salah satu cara menyembuhkannya adalah lebih banyak menggali ilmu sehingga dia yakin dan mantap dengan dirinya. Ya, was-was harus dilawan. Orang was-was, ya, baru belajar tentang niat itu harus diucapkan ketika air itu menyentuh wajah. Sehingga apa? Niatnya air belum nyampe udah niat, waduh, diulang lagi terus. Ya. Jadi prakteknya kurang, teorinya kebanyakan, prakteknya baru mulai begitu. Jadi was-was yang terjadi. Maka ya, kita doakan mudah-mudahan kita dihindari dari penyakit was-was, dan mudah-mudahan teman-teman kita yang mendapatkan penyakit was-was segera disembuhkan dengan wawasan ilmu dan juga dengan memeranginya. Ya. Jadi harus diyakinkan. Orang lagi wudu setengah jam nggak kelar-kelar, tepuk ininya apanya? Ya, disadarin, lagi apa gitu. Kemudian ada suudzon, buruk sangka. Kita nih makhluk sosial, pasti kita ketemu orang, wataknya, tabiatnya macam-macam. Tinggal kita banyakin husnudzon. Ada satu jamaah papasan sama Habib. Kok Habibnya nggak senyum ya sama saya ya? Kenapa ya? Habib ini ketemu banyak orang. Kadang kalau papasan ini kenal apa enggak gitu kan? Agak ini juga. Kok Habib nggak senyum sama saya? Maka timbulkan berbagai alasan kebaikan. Oh mungkin Habib sambil jalan melihatnya ke bawah. Oh mungkin Habib nggak lihat saya. Lihat kok, lihat. Ya, oh mungkin Habib belum kenal. Oh mungkin Habib lagi mikirkan tema tausiah berikutnya gitu ya. Oh Habib mungkin banyak masalah yang dipikirkan. Dan jadi apa? Kita harus ngasih banyak alasan. Ya,
Sehingga nggak ada tempat ruang lagi buat suudzon tuh nggak ada. Waspada penting. Jangan kita ini menjadi orang terlalu baik, saking baiknya, ya, dijahatin, dizolimi orang, ditipu orang, ya, care aja gitu ya. Hati-hati, ini zamannya investasi bodong, ya, minta nomor handphone, minta KTP, atau dipakai buat ngutang kita yang bayar. Hati-hati loh. Modus penipuan macam-macam nih. Waspada perlu, suudzon jangan. Ya, waspada perlu. Tanya dulu, tabayun dulu. Gimana maksudnya ini? Gitu, jangan ikut-ikut aja. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada apa lagi penyakit hati? Hasud. Yang pertama hasud iblis. Dulu iblis namanya Azazil. Hasud sama Adam. Kenapa Adam yang dipilih jadi pemimpin? Kenapa nggak Azazil? Padahal Azazil ahli ibadah di surganya Allah, terbuat dari api yang sangat indah. Hasud dia, hasudnya dipelihara sehingga timbullah penyakit berikutnya yang namanya sombong. Sombong. Ciri orang sombong apa? Ana. Ngomongnya kalau aku begini, aku dibesarkan akunya. Ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada si Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ya Allah Adam dari tanah liat yang hina dan rendah. Menurut dari perspektifnya iblis, bahwasanya tanah lebih rendah, tanah itu yang diinjak-injak, yang kotor itu. Tapi dia nggak tahu tanah mengeluarkan pepohonan, yang dari pohon itu keluar bunga-bunga yang indah, yang dari pohon itu keluar buah-buahan, yang akhirnya dimakan oleh lebah-lebah yang menghasilkan madu-madu yang manis. Maka tanah berbuah manis madu. Menurut iblis apa? Api itu bercahaya, bisa menerangi sekitar, tapi dia nggak tahu kalau api itu juga dapat membakar dan menghanguskan. Setelah dibanding-banding, masih mulia tanah. Ya. Tapi menurut iblis, ana khairu minhu. Ketika di perusahaan, kok yang harusnya naik pangkat saya, kayak yang diumumin ini bakal saya nih yang naik pangkat. Kok tiba-tiba yang naik pangkat sana? Yang menurut saya kualitasnya nggak seperti saya. Maka kalau mulai menimbang-nimbang gitu, jangan-jangan gue di posisi iblis sekarang ini. Yang mulai hasud, setelah hasud sombong, susah diatur, nentang. Ya, jangan ngikut iblis. Karena iblis sombongnya dipelihara, timbullah berikutnya dendam. Ya Allah, panjangkan umurku iblis ya Allah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan ya Allah. Panjang umurku iblis. Kenapa? Karena dia berjanji, aku akan menggoda hamba-hambamu dari keturunan Adam yang mereka pasti akan aku goda. Kecuali kata Allah, mereka hamba-hambaku yang terpilih tidak bisa kau goda. Iblis dendam. Ya. Dan semua kepala dari penyakit hati ini adalah apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Ya, takut mati dan cinta dunia. Ya. Tapi maksudnya adalah tetap nggak boleh punya rumah, boleh punya mobil, ya boleh membesarkan, mengembangkan usahamu, perusahaanmu dan lain sebagainya, boleh itu semua. Ya. Dengan catatan apa? Jadikan dunia jangan di hatimu, tapi di kedua tanganmu. Kalau dunia ada di hati, efeknya apa? Sama orang bakhil, pelit. Kalau sama diri sendiri boros, mubadzir, musrifin. Ya. Itu dunianya ada di hati, tapi jadikan dunia di tangan. Jadi ada apa-apa tenang, nggak sumpah, nggak galau. Sehingga dia gampang untuk ngajak orang maju bersama, ya, tidak saling hasud, ya. Karena kepalanya penyakit ilmu apa? Cinta dunia. Ya. Ini harus punya saya, milik saya. Maka yang lain sikut dulu, nanti dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari 10 penyakit hati. Insya Allah kita akan lanjutkan
7 nutrisi bagi seorang murid yang menuju Allah. Kita baru bahas 3, yaitu ikhlas di setiap keinginan, menjadikan diri penyebab dengan memutus jalan maksiat, dan yang ketiga kenal dengan penyakit hati di dalam diri kita sendiri. Sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha kabiliha wa athim 'alaina. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.